Hai Sobat Konstruksi. Rabu 9 Februari 2022 kemarin, pemerintah melalui Kementerian PUPR telah memulai pembangunan untuk Pasar Tumburuni, Fakfak, Papua Barat. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Fakfak terkait permohonan pembangunan kembali Pasar Tumburuni yang terbakar akibat bencana kerusuhan sosial tahun 2019 lalu. Tujuan dibangunnya pasar ini adalah selain sebagai upaya untuk mewujudkan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, juga untuk mengembalikan fungsi pasar sebagai prasarana perdagangan sekaligus perekonomian rakyat serta menjadi bangunan yang aman, nyaman, bersih, tertata, dan lebih baik. Juga harapannya infrastruktur baru ini bisa mengakomodir aktivitas pedagang dan memenuhi kebutuhan pokok, pakaian, dan elektronik masyarakat di sekitar. Dilansir dari situs resmi Kementerian PUPR, Pasar Tumburuni ini rencananya akan dibangun di atas lahan yang luasnya 9.568 meter persegi dengan luas bangunan 13.563 meter persegi dan tinggi bangunan 4 lantai. Diharapkan dengan jumlah los sebanyak 974 unit dan kios 166 unit dapat mengakomodir aktivitas pedagang yang ada di Pasar Tumburuni Fakfak. Nah, apakah kalian tahu kalau Pasar Tumburuni ini adalah pasar pertama di Pulau Papua yang menggunakan prinsip bangunan gedung hijau yang menerapkan teknologi BIM atau Building Information Modeling, sebuah teknologi yang sedang hype di dunia konstruksi Indonesia. Jadi, apa itu BIM? Simak penjelasannya berikut ini. Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya. Berbagai inovasi teknologi diciptakan guna mempermudah segala macam pekerjaan. Banyak sektor industri yang telah merasakan pengaruh ini. Salah satunya adalah sektor konstruksi. Ada sebuah teknologi modern yang sedang ramai digunakan di dunia konstruksi Indonesia, yaitu BIM, singkatan dari Building Information Modeling. Adalah sebuah sistem di mana pemodelan bangunan dilakukan secara digital dengan 3D modeling dan mencakup semua informasi terkait bangunan tersebut, mulai dari proses perancangan, konstruksi, sampai ke pemeliharaannya. Di Indonesia, sudah banyak proyek pembangunan yang menerapkan BIM ini. Salah satu contohnya, ya seperti pembangunan Pasar Tumburuni tadi. Kenapa menggunakan BIM? Sistem BIM adalah sistem yang terintegrasi pada satu pemodelan yaitu 3D atau 3 dimensi. Di mana dengan sistem ini, orang umum seperti owner proyek bisa lebih mudah membaca gambar proyek dibandingkan dengan menggunakan model 2 dimensi. Tidak hanya dalam proses perencanaan dan perancangan desainnya saja, dalam BIM, informasi pengaturan bangunan dan proyek seperti pemilihan material dan peralatan, sampai perhitungan biaya dan waktu pengerjaan, diatur secara matang terlebih dahulu. BIM juga menggunakan sebuah sistem bernama Cloud-Based System untuk informasi datanya yang dapat memudahkan koordinasi antara owner dengan kontraktor. Data akan diupload ke satu server, dan dengan cloud system tersebut, data itu bisa diakses oleh lebih banyak pihak dimanapun dan kapanpun. Nah, dengan ini, BIM memungkinkan tahap-tahap pembangunan dalam proyek bisa dilakukan dengan lebih cepat, akurat, efektif, serta efisien. Artinya, BIM dapat mempercepat dan mempermudah proses pekerjaan dalam proyek pembangunan. Konsep BIM ini sudah mulai sejak tahun 1970-an. Software pertama yang dikembangkan untuk memodelkan bangunan juga telah muncul di akhir 1970-an dan di awal 1980-an. Untuk di masa sekarang, beberapa software BIM yang sering digunakan adalah seperti Autodesk AEC Collection, Bentley, Allplan, Tekla, dan Lumion. Istilah BIM sendiri juga pertama kali muncul di dalam sebuah makalah tahun 1992 oleh G.A. van Nederveen dan F.P. Tolman, tapi sayangnya istilah BIM tidak langsung menjadi populer saat itu.
Lalu, istilah Building Information Modeling kembali muncul di pertengahan 2005 ketika US General Service Administration atau GSA membuat keputusan untuk membangun gedung pengadilan baru di Jackson, Mississippi dengan total luas 410.000 feet persegi. Sejak saat itu, GSA yang tadinya menggunakan software 2 dimensi untuk perancangan meminta stafnya untuk beralih ke 3D atau 3 dimensi. BIM diklasifikasikan ke dalam 3 tingkatan pembuatan. Yang pertama ada BIM level 1, yaitu pengguna BIM sudah mampu memodelkan gambar secara 3D namun hanya sekedar visualisasi dengan menggunakan software BIM. Yang kedua ada BIM level 2, yaitu pengguna BIM memodelkan gambar 3D-nya disertai dengan perhitungan volume, waktu, dan biaya pengerjaan. Yang ketiga ada BIM level 3, yaitu pengguna BIM sudah bisa berkoordinasi dengan pihak lain melalui sistem cloud-based. Juga BIM sudah bisa dijadikan sebagai pengelola proyek yang berkolaborasi dengan berbagai pihak. Nah, itu dia beberapa penjelasan tentang BIM atau Building Information Modeling. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam konstruksi!